Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Ar-Rahmah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini dengan cuaca yang sedikit hujan, gerimis-gerimis seperti ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu semua untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu semua diniatkan untuk tolabul ilmi menjadi langkah yang dimudahkan menuju surganya Allah. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat tabi'in tabi'ahum bi ihsan yang telah memperjuangkan agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya bapak-bapak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah nggih. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di Masjid Ar-Rahmah, masjid yang penuh keberkahan dan insyaallah mendatangkan rahmat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seharusnya kami membahas tentang adzabul mufrad, namun sepertinya ada yang lebih harus diutamakan karena sebentar lagi, bahkan tinggal menghitung jari saja, kita akan masuk di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan. Nah, itu. Sehingga malam hari ini kami akan membahas tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan tidak terasa tinggal menghitung jari lagi, insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang sudah dinanti-nanti, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang agung, dan juga bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah.
Sehingga sebagai seorang muslim sudah seharusnya Bapak Ibu kita merasa bahagia, merasa senang, dan merasa menyambut dengan gembira akan kedatangannya. Karena diibaratkan bulan Ramadan ini adalah tamu yang istimewa, Bu, ya. Bapak Ibu misalkan ya, mau ada yang datang ke rumah bupati, Bu, Bupati Cilacap datang ke rumah, kira-kira istimewa nggak, Bu, nanti persiapannya? Istimewa. Mungkin rumahnya dicat ya, Nek. Dicat lah semacam-macam. Makanannya pun yang lengkap ya, semuanya serba istimewa semua. Demikian juga Bapak Ibu, sebentar lagi ya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, tamu yang istimewa ini. Maka kita pun juga sama, harus memperlakukan bulan yang istimewa ini dengan persiapan yang siap juga. Jangan sampai ada perasaan sedih, jangan sampai tidak ada perasaan gembira. Karena bagi seorang muslim Bapak Ibu, jika kedatangan bulan Ramadan dia tidak merasa gembira dalam hatinya, maka dipertanyakan keimanannya, itu ya. Sebab bertemu dengan bulan Ramadan juga suatu hadiah Bapak Ibu, sangat istimewa, hadiah yang indah dari Allah. Kenapa saya katakan hadiah? Karena tidak semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan Bapak Ibu, ya. Bisa kita lihat secara bersama, tahun lalu ada saudara kita puasa bareng, sahur bareng, tarawih bareng, ya, buka bersama bareng. Tapi tahun ini sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, itu. Maka ini mendatangkan, ini adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, sehingga mari kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan bahagia. Semoga kita dapat bertemu dengan Ramadan dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja yang terdapat di bulan Ramadan sampai begitu istimewanya dengan bulan-bulan yang lain? Hadis yang pertama akan saya sampaikan ya, bahwasanya Ramadan ya adalah bulan penuh berkah, ditutup seluruh pintu neraka dan dibuka seluruh pintu-pintu langit dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tufta'u fihi abwabul jannah. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughalla fiha syaitan fiha lailatul khair min alfi syahrin. Dan terdapat satu malam, dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama ini memberikan kita hikmah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu langit, dibuka segala pintu-pintu surga. Bahkan disebutkan setiap pintu surga itu juga dikatakan oleh para ulama ada yang tergantung dengan amalannya, amalan tertentu pintu-pintu surga itu. Contohnya, orang yang senang berpuasa maka akan dimudahkan untuk masuk pintu Ar-Rayyan.
pintu khusus orang yang senang berpuasa dan yang lain sebagainya. Maka ketika bulan Ramadan semua ini dibuka selebar-lebarnya. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan semua orang pasti akan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, melaksanakan puasa Ramadan, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya sampai nanti di akhir bulan Ramadan, meninggalkan perbuatan maksiat dan juga meninggalkan segala perkara yang makruh gitu ya. Sehingga potensi ketika Ramadan juga semakin meningkat amalan ibadahnya gitu ya. Maka ketika amalan ibadahnya semakin meningkat, maka ada peluang untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Jadi ada pemahaman yang menyebutkan ketika bulan Ramadan orang itu akan cenderung senang berbuat kebaikan dan cenderung meninggalkan kemaksiatan, sehingga akan sedikit sekali yang terlihat melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, walaupun tetap ada ya, walaupun tetap ada ya, tidak bisa kita pungkiri, tapi lebih banyak orang yang akan cenderung untuk melaksanakan kebaikan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan ada sebuah kisah seorang pemuda yang bisa kita ambil hikmahnya ini ya. Jadi di Timur Tengah sana dulu ada pembicaraan antara syekh dengan pemuda. Nah, pemuda ini Bapak Ibu, dia tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah berpuasa sunnah, tidak pernah berzakat, dan semua ibadahnya hampir tidak pernah. Tapi ketika itu ya, masuk bulan Ramadan ya, dia seperti mendapatkan bisikan dalam hatinya untuk melaksanakan puasa Ramadan, sholat tarawih dan amalan lainnya. Sampai orang-orang pada saat itu pun merasa heran, karena tidak biasanya kok pemuda ini datang ke masjid dan berpuasa, itu heran itu. Maka disampaikan oleh orang-orang kepada pemuda itu ya, kenapa engkau melakukan seperti ini, tidak seperti biasanya ya. Maka ia menjawab, aku mengharapkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini, semoga Allah mengampuni segala kesalahanku. Nah itu, maka alhamdulillah ya, dengan seizin Allah ya, ia pun meninggal di saat akhir bulan Ramadan, terakhir hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, padahal tadinya ahli maksiat. Sehingga singkat cerita, malam harinya Syekh bermimpi pemuda itu, dan ternyata pemuda itu sudah ada di dalam surga, bahagia sekali. Nah, ini menandakan bulan Ramadan ya menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita ya, karena di situ Allah Subhanahu wa taala menutup segala pintu-pintu neraka dan membuka pintu surga seluas-luasnya. Tapi jangan sampai dianggap lah berarti kalau seperti itu Mas Jihad nanti taubatnya pas Ramadan saja. Jangan Bapak Ibu. Nah, nanti di luar Ramadan terserah mau berbuat apapun bebas. Jangan seperti itu ya. Hanya saja di bulan Ramadan ini memang Allah khususkan ya. Sehingga siapa saja yang mau bertaubat di bulan Ramadan, maka insya Allah akan Allah ampuni segala dosa-dosanya, asalkan dia bertaubat dengan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan ya, pasti orang akan lebih bersemangat dalam beribadah ya. Bahkan ibadah sunnahnya pun mereka akan sangat berlomba-lomba
contoh sholat raweh Bapak Ibu. Sholat raweh itu wajib apa sunnah Bapak Ibu? Sunnah. Tapi kalau nggak dikerjakan ketika bulan Ramadan, yang biasa mengerjakan, suatu malam tidak melaksanakan sholat raweh, rasanya kayak kelangan. Gih Bapak Ibu, yeah. Kalau yang sudah terbiasa, padahal sunnah, apalagi yang wajib, itu luar biasanya Ramadan. Yang sunnah saja membuat orang begitu semangat. Malah kadang-kadang ibu-ibu ini sehabis sholat maghrib sudah menyiapkan sajadahnya, tuh ya, sudah ditaruh sajadahnya, nanti nggak keduluan orang, gitu ya. Jadi buru-buruan itu, biar sampai nggak kedapatan yang paling belakang. Nah ini semangat. Tapi terkadang sudah menjadi tradisi di kita Bapak Ibu. 10 hari pertama penuh, ya Bapak Ibu. 10 hari pertama 3 baris, 3 soft penuh, ramai sekali. 10 hari kedua mulai berkurang, tinggal 2 baris, itu ya. 10 hari ketiga tinggal pemain utama yang awal, gitu ya, yang biasa ke masjid. Nah itu, nah itu memang sudah seperti tradisi di kita, ya. Tapi ya tidak mengapa, ya. Paling tidak yang tadinya tidak kelihatan di masjid, ketika Ramadan ya kelihatan, ya, daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bulan Ramadan ini, ya, juga akan menjadi penyemangat bagi setiap seorang muslim, ya. Dia akan bersemangat mempersiapkan sebaik mungkin untuk bisa maksimal di bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang kedua, puasa di bulan Ramadan juga menebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan yang akan datang. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, ya, setiap orang yang melaksanakan amal soleh dan juga yang memiliki dosa-dosa, ya, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya sampai Ramadan yang akan datang. Tapi dengan catatan, yaitu dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar, gitu ya. Sebab kalau dosa yang besar itu harus bertaubat dulu, ya. Apalagi kalau itu menyangkut masalah dosa tentang kesyirikan, nah, maka ini lebih berat lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sehingga bagi seorang muslim ketika di bulan Ramadan pasti, ya, akan tergugah untuk melaksanakan amal soleh terus. Karena dengan berpuasa akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung. Asyamu junnatun, ya, puasa itu perisai Bapak Ibu, ya. Sehingga akan mengendalikan dirinya ketika ia sedang berpuasa, gitu ya. Akan dikendalikan dirinya ketika sedang berpuasa, ya. Bahkan akan lebih cenderung, ya, meninggalkan segala keburukan, meninggalkan segala macam-macam perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena takut nanti puasanya menjadi tidak sempurna. Nah itu, sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama, ya, sambut dengan gembira dan persiapkan dengan baik, karena banyak keutamaan dan banyak keistimewaan yang akan kita dapat nanti di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian di bulan Ramadan ini ya menjadi waktu diampuninya segala perbuatan dosa, baik ketika siang maupun ketika malam hari. Dan di bulan Ramadan segala amalan-amalan ibadah dilipat gandakan pahalanya. Itu, ya. Yang sunnah menjadi dilipatkan pahalanya, apalagi yang wajib maka semakin besar lagi pahalanya. Itu. Dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah ini ya. Maka disebutkan dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini. Jadi uniknya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini Allah jadikan seluruh harinya ya menjadi peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ketika siang hari orang berpuasa, man shoma, barang siapa yang berpuasa ini. Karena puasa menjadi salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan sendiri ya dalam sebuah hadis qudsinya, pahala puasa Ramadan yang akan langsung membalas adalah Allah langsung. Tidak ada takaran dan ukuran pahalanya, menandakan begitu besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Itu ya. Jadi siang harinya berpuasa, man shoma, kemudian malam harinya melaksanakan ibadah qiyamul lail, mangkoma ya, melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat tarawih. Nah ini. Maka ini menjadi suatu amalan yang sangat baik sekali untuk dijalankan. Bahkan ketika hari pertama saja Bapak Ibu ya, hari pertama ketika bulan Ramadan yang pertama kali dilakukan kan tidak puasa dulu, tarawih dulu ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi malam harinya tarawih, baru esok harinya sahur dan berpuasa. Nah ini. Maka jika itu dijalankan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka insyaallah segala dosa-dosa kita akan senantiasa dihapuskan, digugurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kesempatan yang paling baik bagi kita untuk berlomba-lomba ya, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita, tidak melihat wajah kita, tidak melihat harta kita. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Maka semua punya peluang Bapak Ibu, punya peluang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menjadi orang yang tampan dulu, tidak harus menjadi orang yang kaya dulu. Semua punya kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan fokus dan mempersiapkan diri bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lanjutkan. Bahkan di bulan Ramadan saja Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri sha'im la yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan atau minuman
kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Iftar ini ya, man fatara itu ya. Jadi memberikan makanan untuk buka puasa, Bapak Ibu ini. Ibu ikhlas memberikan, maka nanti akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang sedang berpuasa. Sehingga ibu-ibu pun harus merasa senang ini, bahagia kalau misalkan kedapatan jatah jaburan gitu ya. Di sini ada ibu-ibu, ada nggih jadwal jaburan itu, snack dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ladang untuk beramal soleh ya. Sebab harta yang diinfakkan di jalan Allah itu akan terus mengalir pahalanya dan akan terus terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang memberikan makanan ataupun minuman untuk orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Sungguh sangat besar sekali. Itu ya. Sehingga nanti ketika Ramadan akan kita temui banyak sekali Bapak Ibu, kalau sore-sore orang kadang memberikan makanan gratis, minuman gratis itu ya. Karena ini mengamalkan hadis ini ya. Untuk mengamalkan hadis ini, maka demikian kita pun juga sama ya. Berlomba-lomba untuk memberikan semampu kita. Mampunya memberikan minuman, ya berikan minuman yang terbaik. Mampunya memberikan mendoan, apa gorengan, ya enggak apa-apa ya. Semampunya. Karena siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, ya sedang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang sama bagi orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan salah satu sedekah yang paling baik, sedekah yang paling agung adalah ketika di bulan Ramadan. Ayu sadaqah afdalu? Qala sadaqatun fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah ini, maka ini pun menjadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk ya, untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam hal sedekah itu ya. Karena ini ada peluang. Ketika sudah ada peluang, maka harus memanfaatkan peluang itu selagi kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan. Itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Ramadan ya juga menjadi sangat istimewa karena pada bulan itu terjadi peristiwa yang besar. Ada dua peristiwa yang besar. Yang pertama, peristiwa apa ini kira-kira Bapak Ibu? Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal berapa Bapak Ibu? 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas al-ayah. Jadi bulan Ramadan menjadi bulannya Al-Quran karena diturunkannya Al-Quran. Sehingga kita pun juga harus punya tekad Bapak Ibu, nanti ketika bulan Ramadan saya ingin khatam Al-Quran. Bapak Ibu sudah khatam berapa kali Bapak Ibu? Tak terhitung nggih. Nah, tak terhingga, sudah banyak ini Bapak Ibu khatam Al-Quran.
Maka besok pun juga kesempatan ini 1 bulan untuk bisa menghatamkan Al-Quran, ya. Bisa Bapak Ibu, ya, 1 bulan hatam Al-Quran itu sangat bisa. Bahkan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu, ya, sebelum Ramadan mereka sudah giat membaca Al-Quran. Apalagi ketika sudah masuk Ramadan, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Bahkan kebiasaan para sahabat 1 hari itu hatam Al-Quran, Bapak Ibu. 1 hari hatam Al-Quran. Nah, kira-kira kita siap apa enggak ini? 1 hari kayaknya belum ya Bapak Ibu. Nah, ya paling tidak 1 bulan lah. 1 bulan sekali hatam. Minimalnya seumur hidup pernah hatam sekali Bapak Ibu. Jangan sampai tidak, gitu ya. Karena kalau menandakan belum pernah hatam sama sekali, Masya Allah, itu ya, kita nanti rugi Bapak Ibu. Karena membaca Al-Quran itu, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya begitu besar, ganjarannya sangat berlipat ganda. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, 1 huruf Al-Quran itu adalah bernilai 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bukan 10 kebaikan tuh, bukan Bu, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Nah, itu. Baru baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau baca Al-Quran pun tidak mungkin baru alif lam mim shadaqallah, ya kayaknya nggak mungkin lah. Mesti ada tambahannya, ya Bapak Ibu. Gak mungkin baca Al-Quran cuma Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallah. Ya enggak Bu. Ya minimalnya paling sehalaman gitu ya Bu, atau beberapa halaman. Nah, maka itu setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan Bapak Ibu, Masya Allah. Setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Istimewa sekali. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Karena semua apa yang ia kerjakan itu akan bernilai kebaikan dan akan menjadi pahala untuk dirinya sendiri. Maka kita pun harus sama seperti itu Bapak Ibu, bersungguh-sungguh ini, mempersiapkan sejak dini itu ya. Mulai baca dari awal sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu. Dari mulai Al-Baqarah, mulai baca sekarang tidak apa-apa itu ya. Sehingga nanti bisa selesai atau khatam di bulan Ramadan. Ya. Sehingga ketika bulan Ramadan akan sering kita dengar bersama-sama di mushola, di masjid-masjid hampir setiap malam terdengar bacaan-bacaan Al-Quran, nah, itu ya. Maka ini menjadi nuansa yang begitu indah, yang begitu menenangkan, dan sangat kita rindukan ketika nanti sudah berpisah dengan Ramadan. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan waktu besok ini. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran atau tadabbur Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Ramadan ya, orang yang berpuasa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awat mustajabat, da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ada 3 macam doa yang mustajabah, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Maka nanti ketika kita sedang berpuasa Bapak Ibu, perbanyaklah
berdoa kepada Allah. Ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan sendiri kepada kita, doa yang mustajabah salah satunya adalah ketika orang sedang berpuasa. Itu orang sedang berpuasa kemudian juga berdoa saat mau berbuka puasa, ini juga waktu yang mustajabah. Insyaallah akan mudah untuk dikabulkan doa-doanya. Itu. Sehingga doalah yang baik, doakan putra-putri kita, doakan tetangga kita, doakan semuanya yang baik-baik ketika bulan Ramadan. Dan salah satu cara untuk lebih sempurnanya berdoa itu juga memperhatikan urutannya, Bapak Ibu, ya. Karena ketika berdoa itu tidak langsung asal meminta. Jadi harus ada urutannya dulu, ya. Harus ada stepnya dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung minta, tidak. Yang pertama memuji Allah, ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala bisa dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna atau kalimat pujian yang lain, ya. Ya Rahman, Ya Rahim atau yang lainnya. Kemudian yang kedua bersolawat kepada Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ketiga memohon ampun atas segala dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, yang keempat baru kita meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Gitu, Bu. Jadi kepada Allah pun ketika kita mau berdoa harus ada urutannya. Karena kepada manusia pun ketika kita meminta sesuatu kan tidak langsung ujuk-ujuk meminta, Bapak Ibu, ya. Contohnya saja kalau kita mau minta bantuan, ya, bantuan ke pusat, apa mau langsung minta kan tidak. Ada urutannya, ada stepnya. Bikin proposal dulu, ya, bikin anggaran dulu dan lain sebagainya. Demikian juga kita pun harus memuji Allah terlebih dahulu, ya, merayu Allah Subhanahu wa taala, bersolawat Nabi, dan juga memohon ampunan atas segala dosa kita, baru kita meminta apa yang kita minta. Tidak bisa pakai bahasa Arabnya, Mas Jihad gimana? Pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Pakai bahasa Jawa, gak apa-apa. Karena Allah tahu apa yang kita ucapkan, itu, ya. Sampaikan segala apa yang kita inginkan, asalkan kita jangan sampai meminta doa yang buruk, doa yang jelek, itu yang tidak boleh, itu, ya. Karena hakikatnya kalau kita mendoakan seseorang itu adalah seperti kita melemparkan bola ke dinding, ya. Pasti bola itu akan kembali kepada kita. Nah, maka berhati-hati ketika berdoa pun jangan sampai mendoakan yang buruk untuk saudara ataupun orang lain. Doakan yang baik, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini yang tinggal menghitung jari lagi, ya, insyaallah. Kalau diputuskan dari maklumat PP Muhammadiyah itu hari Kamis, Bapak Ibu, ya. Jadi hari Kamis kita sudah berpuasa, malam Kamis kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu. Namun kalau yang dari pusat kita belum tahu nih. Kemungkinan sama, ya. Kemungkinan sama. Sehingga tugas kita sekarang adalah menyiapkan diri menyambut dengan gembira dan juga dengan sukacita, ya. Jangan sampai momen bulan Ramadan tahun ini menjadi momen yang
kurang baik bagi kita. Bahkan kalau bisa Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ya. Kalau misalkan tahun kemarin ya ada amalan-amalan atau puasa yang tidak dikerjakan, maka tahun ini sebisa mungkin jangan sampai ada yang bolong puasanya. Kecuali bagi ibu-ibu gitu ya. Karena kalau bagi ibu-ibu ada hari-hari tertentu yang memang harus tidak berpuasa. Bagi yang punya uzur, bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang perjalanan jauh, itu pun juga boleh untuk tidak berpuasa. Asalkan nanti di hari selanjutnya juga harus diganti. Demikian juga bagi Bapak Ibu semua, apabila merasa memiliki hutang puasa dan sebentar lagi mau puasa, sebisa mungkin dibayarkan dulu hutangnya itu ya. Jangan sampai kelewat lupa tidak terbayar lah ini. Padahal sudah diwajibkan adalah untuk mengqadha puasa Ramadan. Maka penting sekali Bapak Ibu ya, kita manfaatkan ya umur yang masih Allah berikan, kita gunakan kesehatan yang masih Allah berikan ini untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Itu karena yang namanya nikmat sehat, nikmat waktu luang, kalau salah satu ini sudah tidak ada, maka ibadah kita jadi tidak maksimal. Betapa banyak orang di luar sana Bapak Ibu, orangnya sehat tetapi sibuk sekali untuk beribadah, tidak punya waktu luang. Demikian juga ada yang orangnya punya banyak waktu luang, ingin sekali beribadah tapi sudah sedang sakit, maka tidak bisa maksimal. Oleh karenanya, marilah Bapak Ibu ya, terutama ini untuk pesan diri saya sendiri dan juga mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita siapkan bekal yang terbaik. Kita songsong bulan Ramadan ini dengan penuh gembira. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah, dan kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.